Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Kemudian selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita masih berbicara masalah wakil-wakil atau masalah wakilah. Juga masalah istikhlaf atau penugasan tugas daripada seorang qadhi ataupun hakim kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Law istakhlafal qadhi faqihan fi tazwiji imra'atihi lam yakfil kitabu faqat bal yusratut lafdu alaihi minhu wa laisa lil maktubi ilaihi al-i'timadu al-hiddi haza ma fi asli ar-rawdati wa tad'iful bulkaini lahu mardudun bitasrihihim bi annal kitabata wahdaha la tufidu fil istikhlafi bal la budda min ishadi syahidaini ala zalika qalahu syekhuna fi syarihil kabiri. Andai kata seorang qadhi menugaskan untuk menikahkan seseorang kepada seorang yang faqih, ya. Andai kata seorang qadhi menugaskan orang faqih fi tazwiji imra'atihi untuk menikahkan seorang perempuan atau untuk mengawinkan seorang perempuan, niscaya tidak memada oleh tulisan semata-mata, balakan tetapi disyaratkan untuk melafadzkan di atasnya daripadanya tuan qadhi, dan tidak boleh bagi si maktub ilaih, bagi orang yang dituju yaitu orang faqih tadi, oleh berpegang di atas semata-mata tulisan haza ma fi aslir rawdati, ini barang adalah berdasarkan barang-barang yang ada di dalam asar rawdah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang seorang qadhi menugaskan seorang ulama faqih untuk menikahkan seseorang. Misalnya Bapak sekalian, di kampung kita ada orang faqih, ada orang alim fikah, katakanlah Imam Syi. Karena seorang Imam Syi tidak serta-merta dia bisa menikahkan anak orang. Akan tetapi si anak ini, si perempuan ini, dia sudah mentaslimkan diri kepada Pak Kawakid atau Pak Tuan Qadhi. Wahai Qadhi, wahai Pak Kawakid, karena saya tidak ada wali, artinya tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada abang, tidak ada paman, tidak ada siapa-siapa. Artinya dia tidak ada wali. Kita sudah menyampaikan sebelumnya, as-sultanu waliyu malla waliyalah.
sultan, raja adalah wali terhadap orang-orang yang tidak punya wali. Lalu si wanita ini sudah mentahkimkan diri kepada qadhi untuk menikahkannya. Lalu si qadhi itu menugaskan kepada seorang fakih yang ada di kampung kita, Agus Selatan misalnya, dengan satu tulisan kepada yang isi tulisannya kepada yang terhormat Bapak Imam Syekh Masjid Agus Selatan, tolong nikahkan si fulanah, seorang perempuan dengan si fulan, dengan seorang laki-laki. Ketika mendapat tugas oleh Imam Syekh di sini, yang ini orang fakih daripada qadhi, dia tidak dengan serta-merta bila melaksanakan tugas itu. Tetapi si tuan qadhi yang menulis tulisan itu harus melafadzkan dengan tulisan tersebut. Jadi hanjit berpegang dengan semata-mata tulisan. Sabar lagi ceri je pak. Tayo tak SMS perumah tu contoh. Ka kutri kah leh, tak tulis, tak kira ke perumah tu. Nyan hanjat tu ceri nunggu. Kecuali benata kun. Ka kutri kah leh. Jadi dengan semata-mata tulisan tidak berlaku. Mesti ada ucapan. Jadi begitu pula penugasan daripada seorang qadhi kepada seorang fakih di kampung tidak boleh dengan semata-mata tulisan, tetapi si qadhi itu harus melafadzkan dengan tulisan tersebut. Dapat dipahami ya? Ya. Demikian yang ada dalam As-Sarodah. Wa tadhaiful bulkain lahum mardudun. Sementara mentadhaifkan oleh Bulkaini baginya. Jadi Syekh Bulkaini melemahkan pendapat itu, mardudun, itu tertolak. Ya, tertolak pendapat orang yang melemahkan dengan tasrih mereka itu. Kenapa? Bi annal kitabata wahdaha la tufidu fil istikhlafi. Dengan bawa sungguh tulisan, semata-mata tulisan itu tidak berfaedah pada penugasan. Jadi Bapak Ibu, penugasan itu tidak berfaedah dengan semata-mata tulisan, tetapi harus membaca tulisan itu. Balla Buddha, bahkan tidak boleh tidak, min ishadi syahidaini, daripada menyaksikan dua orang saksi atas demikian. Telah berkata pendapat ini oleh Syekhuna dalam Syarih Kabir. Jadi oleh qadhi pun ketika membaca tulisan ini, dia pun harus menyaksikan oleh dua orang. Ya, di hadapan dua orang saksi, aku tugaskan Tunku Imam Syekh Kampung Agus Selatan untuk menikahkan si fulanah si Ramulah dengan si Ibrahim. Ya, lalu suratnya dikirim oleh utusan kawaket kepada Tunku Imam Syekh. Jadi Imam Syekh dengan menerima penugasan ini, dia bisa melakukan. Kenapa? Karena Pak Qadhi sudah melafadzkannya dan bersaksi dua orang. Ya, jadi makanya tulisan tidak berlaku. Yang berlaku adalah ucapan. Nah, macam saya katakan tadi, kita menceraikan istri pun seperti itu. Kadang-kala ada orang ketika suaminya SMS perceraian, dia langsung bentak di rumahnya. Ya. Bahkan dianggap jatuh, tidak itu. Jadi yang jatuh tolak dengan lafaz. Ya. Bahkan nikah pun misalnya kita menikahkan seorang anak gadis Pak. Kita tulis, ya, kunikahkan anak gadisku Ramulah kepadamu hai Ibrahim dengan mas kawin 20 manyam emas. Kita tulis. Lalu dia pun menjawab dengan tulisan, aku terima nikahnya Ramulah anak bapak kepada aku dengan mas 20 manyam emas. Enggak boleh. Enggak boleh, mesti ada ucapan. Ya. Jadi pernikahan tidak boleh dengan tulisan, perceraian pun tidak jatuh dengan tulisan.
penugasan pun tidak tembus dengan tulisan, tetapi mesti dengan ucapan. Satu. Tunggu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemarin kita sudah ceritakan masalah wakilah wali. Ya, wali mewakilah untuk menikahkan anaknya kepada siapa saja boleh. Dengan catatan si wali itu bisa menikahkan oleh dirinya. Artinya si wali itu dia tidak fasik. Ketika si wali tidak fasik sama dengan dia adil, dia bisa wakilah kepada siapapun. Bisa kepada imam syi, bisa kepada kawaket, bisa kepada siapa. Asalkan si wali itu bisa menikahkan oleh dirinya. Nah, sekarang kabul. Nah, kabul oleh si suami. Si suami pun bisa mewakilkan, Pak. Jadi jangan cuma wali bisa mewakilkan, bisa wakilah, si lintobaro pun bisa wakilah. Wa yajuzu li zaujin tawkilun fi qabulih ay nikahi. Dan boleh terhadap suami oleh taukil pada kabul nikah. Nah, dia juga boleh mewakilkan pada kabul nikah. Jadi sama-sama wakil. Wali mewakilahkan, lintobaro pun mewakilahkan. Jadi yang bekerja di lapangan adalah sama-sama wakil. Maka berkata wakil wali, Pak. Ya, berkata wakil wali bagi lintobaro, zawajtuka fulanatan binti fulanin bin fulan. Kukawinkan engkau akan si fulanah. Mana fulanah ini perempuan, Pak. Kukawinkan akan engkau akan si Fatimah binti fulan bin fulin, binti Ibrahim bin Adham misalnya. Nah, ini katanya wakilah wali. Lalu berkata wakil intobaro. Nah, berkata wakil intobaro, qabiltu nikahaha lahu. Aku terima nikahnya si Fatimah binti Ibrahim bin Adham baginya si Nurdin. Nah, baginya si Nurdin. Nah, jadi ketika wakilah wali mengijabkan, lalu wakilah lintobaro pun mengkabulkan. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian, mesti mengatakan lahu baginya. Fa'in taraka lafzata lahu, maka jika meninggal ianya wakilah akal failahu pada keduanya, Pak. Ini saya tidak sah nikah. Nah, dia langsung aku terima nikahnya, Pak. Dia nggak pakai lahu, nah, tidak sah nikah. Walaupun diniat oleh semua wakil. Ya. Jadi kenapa? Karena tidak muafakat, ya, tidak muafakat dua lafaz. Fa'in taraka, maka jika meninggal ya akal failahu pada ini. Ya, ini surah. In akada li wakilin, ini saya tenakanlah bagi wakil. Ya, walaupun diniat oleh muwakil. Jadi rupanya li wakil, ketika aku terima nikahnya si Fatimah binti fulan bin fulin, ketika dia tidak mengatakan beginya, maka nikahnya jadi kepadanya. Sudah si wakil nikahnya. Enggak? Jadi oleh karenanya hati-hati, Pak. Baik tengok saksi kiban kah sah. Ada keji ya. Engkau bayi jelamin engkau kauri dia ke rumah haji. Nah, makanya mesti mengatakan lahu, aku terima nikahnya si Fatimah binti Ibrahim bin Adham misalnya untuknya, untuk si Ibrahim misalnya. Ya, itu si Nurdin. Jadi mesti ada kata-kata lahu. Ini apa sekalian? Ini dua-dua wakilah. Ataupun boleh jadi satu wakilah. Yang satu langsung. Misalnya wali langsung dirinya, Pak. Wali langsung ayah. Atau wali langsung abang. Wali langsung kakek. Dia tak wakilah. Tetapi lintobaro wakilah. Nah, aku nikahkan
anak perempuanku kepada si Nurdin. Jangan kepadanya, kepada si Nurdin dengan mas kawin 20 manyang mas tunai. Aku terima nikahnya si Fatimah, anak Fatimah bin Ibrahim untuk si Nurdin. Boleh. Nah, ya. Atau wali mewakilah. Wali mewakilah. Lintu baru langsung dirinya. Nah, jadi maka saya katakan boleh wakil dua-dua, boleh wakil salah satu, boleh wakil wali, boleh wakil lintu. Yang jelas kedua-duanya adalah sah nikah. Yang jelas wakil lintu baru harus mengatakan kuterima nikahnya baginya. Nah, kalau tidak istrinya jadi kepada si wakil. Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit lagi, Pak. Furu'on. Ini sudah habis masa wakilah. Man qala ana wakilun fi tadwiji fulanatin faliman sadaqaha qabulu nikahi minhu. Man qala siapa saja berkata ana wakilun, saya wakilah pada mengawinkan si fulana. Lun wakil untuk berkawin si Fatimah. Lun kagu wakilah li ayah haji. Faliman sadaqahu, maka terhadap orang-orang yang membenarkan. Rupanya ada lintu baru membenarkan kata-kata siman ini, Pak. Karena orang tidak pernah berdusta. Kai patih kanyo. Nyondan terus sebagai wakilah kau kupetih. Faliman sadaqahu, terhadap orang-orang yang membenarkannya, boleh kabul nikah daripadanya. Nah, jadi lintu baru langsung boleh menerima nikah di plaza wakilah itu. Kenapa? Karena lintu itu sudah membenarkan yang bahwa dianya adalah sebagai wakil. Satu. Yang kedua, wayajuzu, dan boleh bagi orang-orang yang mengkhabarakannya oleh orang adil, Pak, dengan talak si fulan atau matinya si fulan. Ada orang adil mengkhabarkan pada seseorang, hai, si urideng je kaitri lakoi atau kamati lakoi. Nah, atau taukilnya bahwa mengamalkan dengannya dengan nisbah bagi barang-barang yang taluk dengan dirinya. Nah, demikian lagi tulisannya yang dapat dipercayakan dengan tulisan itu. Jadi misalnya kita sebagai lintu baru, pegah, hai, sinang je kaitri lakoi, sinang je kamati lakoi. Ya? Nyan jid tak beramal kero tu. Yaitu makanya jid tak menikah dengan sinang nyan apabila inang nyan kabeh idah dah lakoi kamati atau lakoi kaitri. Tapi untuk orang lain, ya, untuk wa amma binisbatil hakil ghairi, adapun dengan nisbah pihak orang lain atau bagi barang-barang yang menyangkut dengan hakim, maka tidak boleh berpegang orang adil itu dan tidak boleh berpegang tulisan kadi daripada tiap-tiap barang yang tidak ada dengan hujah syar'iyyah. Tapi kalau orang ilmu tidak boleh. Misalnya begini, hai, tinang je kamati lakoi atau si sinang je kaitri lakoi. Itanya menjadi wakilah kepada si lintu baru untuk tak menikah hanji. Nyan hanjir, Pak. Tidak boleh. Kenapa? Karena menyangkut dengan hak orang lain, Pak. Tapi kalau hak kita sendiri boleh-boleh saja. Ketika kita percaya dengan kata-kata seseorang. Kita percaya bahwa dia sudah meninggal suaminya, dia pun sudah diceraikannya dan sudah habis masa indahnya. Ketika kita percaya, boleh kita nikahkan dengan si gadis, dengan si perempuan itu. Terima kasih.